Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 2B Agribisnis. Di sini kita akan mempresentasikan dari industri bahan adiktif dengan anggota kelompoknya yaitu Anissa Pritimas, ada Siti Anggraini, saya sendiri Givan Masa, ada Salsabila Afifah, Muhammad Hafi Anwar, dan Magdalena. Bisa langsung di next aja. Silakan teman saya untuk melanjutkan. Baik, di sini ada pengertian zat aditif. Nah, zat aditif ini adalah bahan-bahan yang sengaja ditambahkan pada suatu makanan maupun minuman untuk menambah kualitasnya, kemenarikannya, serta kelezatannya, serta juga dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Kemudian dicampurkan ke dalam produk makanan dan minuman selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan memperpanjang daya simpan suatu bahan. Di Indonesia, zat aditif ini pada makanan disebut dengan istilah bahan tambahan pangan atau BTP. Next. Di sini ada zat aditif makanan dan tujuan. Zat aditif makanan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu aditif sengaja dan aditif tidak sengaja. Aditif sengaja ini yaitu aditif yang diberikan dengan sengaja dengan tujuan tertentu seperti untuk meningkatkan kebasahan, memantapkan bentuk dan rupa, dan lain sebagainya. Kemudian aditif tidak sengaja ini yaitu aditif yang terdapat dalam makanan dalam jumlah sangat kecil sehingga sebagai akibat dari proses pengolahan. Tujuan penambahan zat aditif ini secara umum adalah untuk meningkatkan nilai gizi makanan, memperbaiki nilai sensori makanan, memperpanjang umur simpan makanan. Selain tujuan-tujuan tersebut, sering juga digunakan untuk memproduksi makanan untuk kelompok konsumen khusus, seperti penderita diabetes, pasien yang baru mengalami operasi, orang-orang yang menjalankan diet rendah kalori atau rendah lemak, dan sebagainya. Next. Di sini ada jenis-jenis zat aditif. Jenis zat aditif ini pada makanan adalah antioksidan dan antioksidan sinergis, pengasam, penetral, dan pendapat anti kempal, enzim, pemutih dan pematang, pemanis buatan, penambah gizi, pengawet, pengeras, pengemulsi, pemantap, pengental, pewarna alami dan sintesis, sekuesteran, penyedap rasa dan aroma. Pemakaian zat pengawet ini harus selalu dikontrol karena penggunaan yang berlebih dapat merugikan kesehatan. Seperti natrium nitrit dapat mengakibatkan kanker, sedangkan natrium benzoat dapat mengakibatkan gangguan saraf dan alergi. Next. Di sini ada peraturan pemakaian zat aditif. Peraturan pemakaian zat aditif berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Di Indonesia, pemerintah melalui Departemen Kesehatan telah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan zat aditif yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Di sini peraturan yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Bab 2 Keamanan Pangan. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Menkes per 988 tentang persyaratan bahan tambahan makanan yang diizinkan, dosis pemakaian, dan label kemasan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 208 Menkes per 485 tentang penggunaan pemanis buatan. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239 Menkes per 5 dan 85 tentang pemakaian zat warna yang dilarang. Next. Di sini penggunaan zat aditif dibenarkan apabila yang pertama dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan, yang kedua tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan, yang ketiga tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk makanan, dan yang terakhir itu tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi zat aditif pada makanan, yang pertama menjaga komposisi nutrisi makanan dan tetap aman untuk dimakan. Yang kedua, membuat makanan terlihat atau terasa lebih enak. Yang ketiga, memperpanjang umur disimpan dan menyimpan produk makanan. Yang keempat, memperbaiki komposisi nutrisi suatu produk, misalnya meningkatkan kandungan vitamin dengan menambahkan asam askorbat. Yang kelima, membantu dalam memprosesan dan pembuatan, misalnya pengemulsi untuk membantu mencampur bahan-bahan. Kemudian ada keuntungan penggunaan zat adiktif
aditif. Yang pertama, mencegah reaksi yang dapat membahayakan kesehatan dari suatu bahan makanan jika makanan tersebut sudah disimpan terlalu lama. Yang kedua, membuat penampakan luar dari suatu makanan menjadi lebih menarik dan enak rasanya untuk penggunaan zat-zat aditif kecuali pengawet. Yang ketiga, penggunaan zat aditif dapat menghasilkan makanan yang tahan untuk disimpan dalam waktu yang relatif lama. Yang keempat, kenampakan luar yang cukup menarik serta aroma yang menggoda bisa meningkatkan nafsu makan seseorang. Kemudian ada kerugian penggunaan zat aditif. Yang pertama, pada beberapa jenis zat aditif terdapat bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Yang kedua, zat aditif buatan tidak memiliki nilai gizi bila dibandingkan dengan zat aditif alami. Yang ketiga, zat aditif buatan menimbulkan efek ketergantungan. Contohnya, seseorang akan merasa suatu makanan tidak enak bila hanya diberi garam, karena ia sudah terbiasa memakan makanan yang diberi vetsin. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai zat tambahan tepung glukomanan dari umbi gembili pada industri sosis daging ayam. Untuk sifat fisiknya dilihat dari kecerahan. Jadi setelah ditambah tepung glukomanan ini tidak berpengaruh nyata terhadap kecerahan sosis dagingnya. Lalu untuk tekstur, tepung glukomanan ini berpengaruh nyata karena semakin tinggi konsentrasi penambahan tepung glukomanan umbi gembili pada pengolahan sosis, maka tekstur daging sosisnya ini akan semakin tinggi. Sehingga penambahan tepung glukomanan ini membuat sosis ini lebih keras dan lebih kompak. Oke, next. Selanjutnya adalah analisis kimia sosis daging ayam dengan variasi. Ini berdasarkan analisis kimianya. Yang pertama, kadar abu. Jadi menurut SNI, kalau kadar abu pada sosis ini tidak boleh lebih dari 3%. Sedangkan setelah ditambah tepung glukomanan ini, sosis ini menghasilkan 0% sampai 0,4%, sehingga sesuai dengan syarat mutunya. Lalu kadar airnya, variasi tepung glukomanan pada kadar air ini berkisar antara 42,54% sampai 68,45%. Sehingga kadar air ini mengalami penurunan kan. Nah, kadar air menurut SNI yang baik ini itu adalah 67%, sehingga sesuai dengan syarat mutu. Lalu protein, hasil analisis kadar protein daging ayam dengan variasi penambahan tepung glukomanan ini berkisar antara 15,30% sampai 20,45%. Hasil analisis kadar lemaknya berkisar antara 8,73% sampai 8,96%, yang menunjukkan bahwa variasi penambahan tepung glukomanan pada umbi ini tidak berpengaruh nyata pada kadar lemaknya. Oke, next. Sifat organoleptik sosis daging ayam. Ini berdasarkan sifat organoleptiknya. Yang pertama, warna. Nilai organoleptiknya ini berkisar antara 3,04 sampai 3,64 dengan kriteria suka. Jadi warna pada sosis dengan penambahan tepung glukomanan ini dapat dipertahankan karena tepung glukomanan pada umbi gembili ini dapat memperbaiki emulsi dan memiliki daya memikat air. Lalu kenampakan irisan. Penampakan irisan sosis ini berkisar antara 3,16 sampai 3,92 dengan kriteria suka. Diketahui bahwa variasi tepung glukomanan ini berpengaruh nyata terhadap kenampakan irisan, karena kandungan glukomanan itu sendiri dapat menstabilkan emulsi sehingga dapat menghasilkan kenampakan irisan yang baik. Lalu kekenyalan. Kekenyalan ini mempunyai nilai 2,8 sampai 3,72, yang artinya berpengaruh nyata terhadap sifat organoleptik kekenyalan. Kenapa hal itu terjadi? Karena semakin tinggi penambahan tepung glukomanan ini dapat menstabilkan emulsi sosis, sehingga makin kenyal dan makin kompak. Lalu yang terakhir adalah rasa. Rasa pada sosis daging ayam dengan variasi penambahan tepung glukomanan ini berkisar antara 3,52 sampai 3,88. Sehingga berpengaruh nyata terhadap sifat organoleptik dengan rasa sosis daging ayam. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan lebih membahas ke perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk dari bahan aditif. Di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengelola produknya untuk bahan aditif makanan, mulai dari pemanis,
yaitu gula dari penyedap rasa bahkan sampai ke pewarna makanan memiliki perusahaan-perusahaannya sendiri. Contohnya mungkin kita dari pemanis yaitu gula. Di sini gula di Indonesia yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakatnya adalah gula dari seperti yang ada di papan di PPT, gulaku dan Rose Brand itu sudah menjadi andalan di Indonesia. Walaupun efek samping gula, kalau kita kebanyakan makan gula bisa menyebabkan penyakit diabetes, ada salah satu produk dari Indonesia yang membuat kadar gula itu lebih rendah dan baik untuk tubuh, yaitu Tropicana Slim. Biasanya produk ini dipakai masyarakat yang sudah berumur. Jadi kalau ingin mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis-manis, namun tidak perlu takut terkena diabetes, jadi bisa dipakai gula ini. Nextnya kita ada next slide. Nah, nextnya di sini kita ada penyedap rasa. Penyedap rasa, produk-produk penyedap rasa ini udah nggak asing mungkin ya bagi kalangan ibu-ibu yang suka berbelanja di pasar tradisional. Gitu. Kalau pagi suka ke pasar, pengen masak, pasti beli salah satu produk di PPT ini. Ada Ajinomoto, ada Masako, ada Royco, ada Sasa. Ini dari penyedap rasa yang biasa dibeli di kalangan masyarakat Indonesia. Nextnya kita ada bahan pewarna. Nah, bahan pewarna makanan ya ini. Bahan pewarna ini biasa digunakan untuk berbagai hasil olahan makanan yang dipakai di Indonesia. Rata-rata biasanya pakai kupu-kupu, Raja Wali, Red Bell. Nah, biasanya ini digunakan untuk pembuatan makanan seperti kue, seperti permen, atau bisa minuman-minuman lain yang biasa digunakan untuk olahan makanan di Indonesia. Oke, next bisa dijelaskan lanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya inovasi industri zat aditif. Nah, adapun inovasi industri zat aditif ini, saya mengambil pada minyak astiri sebagai bioaditif untuk penghematan bahan bakar minyak. Nah, seperti yang kita tahu, minyak astiri yang mempunyai karakteristik yang menyerupai atau mendekati karakteristik bahan bakar minyak, seperti berat jenis, titik didih, dan sifat mudah menguap adalah minyak serai wangi. Nah, minyak ini juga tersusun sebagai senyawa-senyawa organik hidrokarbon yang spesifik dan hidrokarbon oksigenat. Nah, minyak serai wangi ini dengan kandungan hidrokarbon yang diharapkan bisa dijadikan sebagai aditif untuk bahan bakar minyak. Atas dasar ini, minyak astiri dari serai wangi telah diteliti dan diformulasikan menjadi aditif untuk meningkatkan kinerja. Jadi di sini inovasi industri zat aditif pada minyak serai ini yang mana zat aditif ditambahkan ke minyak astiri sehingga meningkatkan kinerja. Nah, penambahan aditif minyak astiri ke dalam bahan bakar bensin maupun solar dapat meningkatkan kinerja mesin kendaraan. Ditunjukkan oleh peningkatan torsi mesin, daya mesin, turunnya konsumsi bahan bakar spesifik, dan penurunan emisi gas buang. Selain itu, penggunaan green aditif meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar, serta meningkatkan nilai tambah tanaman astiri Indonesia. Selain penghematan energi bagi industri pengguna solar, komersialisasi green aditif juga akan berdampak besar menumbuhkan penyulingan minyak astiri, petani tanaman astiri, membuka lahan tidur, dan berperan memperbaiki kualitas udara dengan mengurangi asap hitam industri dan kendaraan. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang materi standarisasi pada industri zat aditif sesuai keamanan dan kehalalan produk. Pertama dari antioksidan. Pada makanan itu digunakan untuk mencegah rasa tidak enak akibat efek oksidasi lipid. Penggunanya itu harus dinilai dan dipantau dengan cermat karena menyebabkan toksisitas, menghasilkan pembentukan senyawa beracun dalam makanan yang bisa terakumulasi di dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit degeneratif. Yang kedua itu ada antimikroba. Antimikroba itu penggunaan bahan pengawet. Nah, berupa antimikroba dapat digunakan untuk meningkatkan masa simpan pada bahan makanan. Tapi pada konsentrasi tinggi, senyawa ini dapat menyebabkan rasa tidak enak atau bau menyengat, perubahan viskositas, dan retensi warna, serta penurunan kelarutan. Industri makanan biasanya menggunakan bahan pengawet atau antimikroba yang bisa digunakan untuk menghambat reaksi kecoklatan non-enzimatik dan reaksi katalis, dan reaksi pembelahan reversible protein. Selanjutnya, yang ketiga itu ada sweetener atau pemanis.
yaitu senyawa kimia yang digunakan untuk menambah rasa manis. Pemanis buatan ini atau pemanis non-gizi sering digunakan sebagai alternatif gula dalam beberapa dekade terakhir. Ada pertanyaan mengenai kesehatan implikasi diet yang tinggi gula, terutama gula. Ada beberapa pemanis alami lain yang bisa digunakan di masa depan. Tetapi di sini tidak memiliki aplikasi dalam bahan makanan pada saat ini. Contoh dari senyawa tersebut adalah monatin dan brazein. Hal ini dikarenakan kelangkaan bahan baku dan hasil panen yang buruk ketika diisolasi dari matriks tanaman. Dan yang terakhir itu ada pewarna alami. Pewarna ini digunakan dalam makanan untuk meningkatkan kenampakan makanan agar terlihat lebih menarik dan menggugah selera. Pewarna digunakan untuk meningkatkan warna pada makanan dan secara kenampakan mudah dihilangkan selama masa simpan. Pewarna makanan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pewarna makanan alami, yang merujuk pada pewarna yang disintetis secara alami, identik dengan alam pewarna yang meskipun disintetis dalam industri, yang alami dan akhirnya pewarna buatan. Oke, sekian presentasi dari industri bahan aditif. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk bagi kita diri sendiri dan untuk yang menonton ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 5. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.